Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Chris di sini. Kali ini aku akan sharing ke kalian gimana caranya bikin profile yang di dalamnya itu bisa kayak gimana ya, kayak bisa scrolling halus dan juga di dalamnya juga bisa responsif di mobile device. Oke, mungkin di sini ada yang belum pernah coding, jadi di sini tempat kalian bisa sharing-sharing untuk pengalaman kalian sejak bagaimana kalian membuat sebuah company profile, dan kalian bisa sharing-sharing di sini. Kita bisa belajar bersama. Oke, mungkin kita akan mulainya dari di navbarnya dulu. Oke, di sini aku nulis codingan di navbar itu ada nav class, navbar, fix top, ada div lanjut, terus di bawahnya ada div class container, div flags, align, time center, dan di bawahnya juga ada link yang dimana itu langsung nyambung ke bagian home atau dan section home. Nanti kita bisa lihat bersama nanti. Terus di dalamnya ada kelas navbar brand, dan di dalamnya juga ada image download. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti kan di sini ada sebuah logo. Nanti kalau kita pencet nih, nanti dia akan balik ke bagian home. Jadi gitu. Terus ini aku kasih kelas juga yang namanya logo 1. Nanti itu kelasnya isinya nanti tentang ngatur-ngatur lah, kayak lebar gambarnya berapa dan tingginya lebarnya berapa, kayak gitu. Udah sih gitu aja mungkin kalau yang bagian navbar, logo navbarnya. Terus di bawahnya aku ngasih kelas tulisannya ini. Di bawahnya terus ada input type checkbox atau ID login. Itu sebenarnya nggak terlalu penting sih sebenarnya, tapi kalau kalian mau nambahin juga nggak apa-apa. Terus di bawahnya juga ada label for menu toggle atau dan juga terdapat kelas hamburger. Nah, ini fungsinya untuk jika kalian pindah ke mobile device, itu nanti kan semua nanti menunya itu kan nanti kayak hilang gitu kan kalau di mobile device. Nah, itu nanti sebagai nantinya terdapat kayak ada menu di hamburger, yaitu kayak terus nanti kalau misalnya kalian klik itu nanti hasilnya itu muncul semua menunya kayak disisipkan lah gitu. Mungkin bawahnya terdapat isi-isinya kayak menu-menunya yang bisa aku sebutkan tadi. Itu ada home, about us, our team, model, service, contact. Nah, berhubungan di sini aku komponen profile tentang sebuah perusahaan otomotif, jadi ada model. Sebenarnya kalian bisa nambahin apa aja sih, nggak terpatok sama ya saya gitu. Oke, mungkin lanjut masuk ke bagian section di hero. Atau sama dengan kelas hero. Nah, ini tuh bagian section yang di bagian yang saya kayak bilang tadi. Ini udah bagian section home tadi, tapi namanya aja yang beda. Di sini ada H1 yang dalamnya kelas MD3 yang terus tulisannya welcome to Porsche. Jadi nanti hasilnya seperti ini, kayak tulisan welcome to Porsche ini. Terus habis itu ada paragraf di bawahnya, yaitu yang pakai kelas MD5 margin bottom 5. Itu isinya ya seperti kalian bisa lihat. Nah, terus di bawahnya saya kasih link lagi, atau tombol yang seperti ini. Nah ini terus di depannya ada class button atau button door barangkali, itu ya sama fungsinya kayak kelas logo 1 yang ada di atas itu. Ini mungkin lanjutnya di sini ada bagian carousel. Apa sih carousel? Nah, carousel itu kalau di kuliah saya ini, nah carousel itu kayak gini nih, kayak gini. Jadi kayak bisa jadi kayak bisa ganti gambar, ganti slide, kayak lagi geser-geser slide gitu loh. Nah, tapi ini bisa berjalan otomatis sesuai durasi yang kalian inginkan. Jadi kayak mau berapa detik sekali ya, misalnya mau 5 detik sekali, 4 detik sekali, gitu loh. Nah, gimana sih cara ngatur durasinya itu? Nah, cara ngatur durasinya itu ada di bagian data IS interval. Nah, kalau sebenarnya di sini pakai ribuan ya. Jadi misalnya kalau kalian nulisnya 4000, nah itu sama aja kayak 4 detik. Nah, sekali 4 detik itu nanti tiba-tiba geser sendiri gitu. Nah, 3000 mau kalian bisa setting sih 3000 per detik, 3000
maksudnya 3 detik habis menggeser atau 4/4 detik digeser, terserah kalian sih itu. Terus ini sebenarnya saya ngambilnya dari Bootstrap ya, nggak bikin sendiri gitu. Jadi ini saya template. Nah kayak di sini sebenarnya tinggal simpel sih. Kalau kalian tahu udah ngambil dari template-nya dari si Bootstrap 5, itu kalian otomatis cuma tinggal nambahin gambar aja sama ganti teks. Nah kayak gini nih, di sini di dalamnya aku pakai tambahin gambar Porsche nih. Nah ini kayak gini jadi hasilnya jadi kayak gini. Terus di bawahnya kayak ada teks gitu, this is 911 turbo series. Nah, jadi hasilnya kayak gini nih. Tapi di sini aku nyisipin juga di bagian discover more nanti ya, jadi kayak company profile otomotif lainnya lah. Jadi kayak kalian tahu lah company profile otomotif itu nanti mesti kan kalau kalian menekan tombol nanti mesti nyambungnya ke bagian model atau mau beli suatu produk atau gimana gitu kan. Nah kalau aku sih pakainya gini, di bagian discover more ini nanti bisa ditekan. Nah nanti kalau ditekan ini berhubung saya pakai linknya pakai Porsche web official webnya sendiri, nah nanti otomatis langsung nyambung ke Porsche official webnya di bagian model gitu. Oke lanjut, mungkin masih sama aja ya, di sini di karosnya sendiri ada 3 gambar, itu kurang lebih sama di sini. Dan sekarang kita lanjut ke bagian section ID punya about. Nah di sini about. Nah di sini sih saya cuma kasih di class container, terus di atasnya ada H2 yang di sini class section title text center B5 ya, tentang about class. Jadi nanti hasilnya seperti ini. About class jadi nanti tulisan aboutnya segede, terus di tengah gitu. Terus sisanya ada di class margin down 6. Jadi bagian teksnya itu nanti turun banyak 6 kolom gitu. Nah, terus di sini ada paragraf yang isinya itu kayak penjelasan tentang gimana perusahaan ini berdiri. Nah itu hasilnya nanti seperti ini. Nah, terus habis itu di bawahnya lagi saya nyisipin ini suatu link lagi ya, yaitu tentang learn about for service. Jadi kayak mempelajari gimana sebuah tombol ini ada animasinya itu seperti ini. Nah, itu animasinya saya pakai JS. Nah gimana sih cara ngubungin dari JS itu? Nah di sini saya pakai script source, yaitu gimana kayak sebuah parameter yang menghubungi dari kode HTML ke kode JavaScript. Nah JavaScriptnya apa sih? Ya sebenarnya kayak saya masih belajar ya tentang animasi JavaScript ini, tapi saya sudah mulai paham alurnya. Jadi di sini ada dokumen add if listener, ini si DOM content loaded, so ada function const tombol sama dengan dokumen get element by ID. Nah ID-nya apa tadi? Tombol aksi. Nah tadi jadi terhubung ID-nya tombol aksi. Nah kita panggil tuh si tombol aksi ke JS. Nah nanti kita setting di bagian JS mau seberapa banyak itu terserah kalian ya sebenarnya. Oke mungkin kita bisa lanjut ke bagian ini. Nah masuk ke bagian section theme. Nah dan jangan lupa bagian section ID kayak about itu nanti bisa mempengaruhi tentang scroll harus kalian. Jadi misalnya kayak kalau misalnya kalian udah nyambungin nih ke section ID tentang misalnya about nanti, nah kalau kalian udah di situ nanti otomatis website-nya udah bisa otomatis smooth scrolling. Jadi kayak gini. Nah kayak gitu. Nah disitu lanjut ke bagian section theme. Nah di sini section theme ya agak sedikit ribet. Di sini di awalan sama seperti biasa ada H2, terus ada heading 2. Yang di sini ada class section title text center yang jadi sama kayak yang di about us itu tadi, tapi cuma beda judul designer team. Jadi di sini saya ingin menampilkan sebuah tim-tim yang bekerja di perusahaan ini gitu. Nah gimana caranya tim gambarnya? Dan di sini ada kita awali dengan div class row 4. Habis itu habis di kelas row 4 di bawahnya ada di kelas core MD 4 core SPM. Nah nanti hasilnya jadi seperti ini. Gambarnya akan ada di bawah persis di tengah
sebuah kotak. Kalau kalian bisa lihat tadi ada kotak gitu kan, nah nanti gambarnya persis di tengah. Terus di sini saya nambahin di kelas kartim. Jadi di StyleJS kalian bisa nambahin kelas yang namanya tim card. Nah, nanti kalian di situ bisa setting lanjutan untuk mengatur gambar mau seberapa lebar, seberapa tinggi gitu kan. Nah, di sini cuma sederhana sih, cuma ada keycard, tim card, terus ada shadow SM, center. Nah, terus image-nya saya download dari luar. Terus saya kasih kelas dari tim IMG. Jadi tim IMG itu berarti maksud saya tim IMG itu berarti maksudnya kalian bisa nambahin ke StyleJS sendiri untuk ngatur tinggi atau lebarnya. Nah, tapi sebenarnya kalau yang tim card itu nanti kalian ngatur bagian kotaknya. Jadi kayak bagian ngatur kotak begini kotak-kotak ini. Nah, itu kalian atau mau paddingnya seberapa kan, lebarnya seberapa gitu. Oke, terus di sini ada div class card body. Card body itu kalian juga sama fungsinya sama kayak tadi kurang lebih. Terus di bawahnya ada heading 5 class card itu yang berisi tentang nama dari desainer tersebut. Gitu. Ya, untuk selanjutnya kurang lebih sama. Sekarang kita lanjut ke bagian section ID model. Nah, di sini model itu kan sebenarnya kalian tahu lah, kayak Komentar tentang Oktober itu kan mesti nyelipin model-model mereka untuk memamerkan model-model mereka untuk dibeli gitu kan. Nah, kode-kodenya itu ya hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya, mungkin hampir sama, mungkin sama ya kayak di bagian tentang section team tadi itu. Nah, itu mungkin saya tinggal kopas dari yang bagian section team, saya kopas terus saya ganti ID-nya menjadi ID model gitu. Nah, kurang lebih sama. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian section ID service, tentang service. Oke. Mungkin saya sedikit menjelaskan ya di bagian section model ini. Nah, kalau kalian tahu kenapa sih kok gambar-gambar di section tentang model ini gambarnya kok bisa melayang-layang gini kan? Nah, sebenarnya saya di sini tuh di gambarnya tuh saya juga masukin link nih biar bisa mempelajari suatu model tersebut dengan secara lebih rinci. Nah, kok bisa sih kok ada animasinya lain gitu. Nah, itu saya ngaturnya melakukan aturan lanjutan di StyleJS. Nah, usahakan kalau kalian pengen ini nih ngatur gambar animasi tentang animasi gitu, kalian bisa atur tambahan atau kalian bisa bikin kelas sendiri terus buat ngatur sendiri, dan jangan pastikan kelas kalian itu masuk ke HTML juga gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke bagian section ID service. Nah, section ID service itu mungkin kurang lebih juga sama kayak si our team, our model itu mungkin sama di bagian section model nanti itu mungkin sama ya. Tapi cuma bedanya di sini cuma ada di bagian nggak ada gambarnya doang sih. Kalau di sini cuma berisi teks doang, mungkin gitu. Oke. Nah, tapi di sini ada yang menarik. Nah, saya juga ngisiin link yang dimana langsung nyambung ke website Porsche resmi yaitu official. Nah, sama di bagian teks, bagian title. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini di sini yang pertama kita ketik href dulu, sisipin linknya dulu, kemudian sisipin linknya. Habis itu kasih kelas tulisan 2 biar supaya kayak ada perubahan gitu lah, yang awalnya dari merah cerah menjadi merah agak kegelapan gitu. Habis itu kalian bisa isi teks apa yang kalian tambahkan gitu. Makanya di bawahnya ada T plus text mode. Yang di sana text mode itu sebenarnya cuma kayak ganti warna doang sih. Text mode itu kayak warnanya abu-abu yang agak kegelapan dikit gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian section kontak. Nah, section kontak ini mungkin agak rumit dikit ya sebenarnya. Nah, di sini sama kayak seperti sebelumnya, di atasnya ada diawali dengan H2, tapi di sini kita pakai kelas F with bold, dimana nanti tulisannya akan jadi tebal itu. Habis itu di bawahnya ada P class text mode, yaitu teksnya jadi berubah menjadi warna abu-abu agak kegelapan. Terus di bawahnya saya kasih tulisan bring home the Porsche you will love gitu.
Nah, di sini mungkin untuk bagian alamat-alamatnya mungkin bisa kalian, saya nggak bisa jelasin satu persatu karena keterbatasan waktu. Kan mungkin saya cuma bisa jelasin bagaimana sih kalau bisa bikin kotak-kotak kayak apa ya, tentang ini email, subjek, message itu gimana sih. Nah itu bisa kalian lihat sendiri di sini ada discuss call agenda. Terus di bawahnya ada form, action, home, method, post. Habis itu ada fresh, PHP, email, form. Nah, jadi kayak form ini tuh kayak ya kalian tahu form-form kayak Google Form buat ngisi gitu kan. Ya, kayak gitu. Nah selebihnya itu pun kurang lebih sama. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Aku minta maaf kalau ada salah kata atau mungkin sesuatu yang belum kalian pahami. Mungkin segitu aja. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.